Bab 1376. Mendengar suara lembut Carla, yang masih kecil namun bertingkah laku seperti orang dewasa, bersungguh-sungguh menasihatinya seperti itu. Hati Daniel seperti meleleh kembali. Ia ingin menjawabnya. Namun ketika hendak membuka mulutnya, tenggorokannya serasa tercekat. Akhirnya ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan hanya memeluk Carla erat-erat. Saat itu juga, ia merasakan kesedihan yang membanjiri hatinya. Ia ingin terus hidup dengan sehat dan damai. Juga ingin melihat anak-anaknya tumbuh dewasa. Namun, sepertinya ia tidak dapat bertahan hingga hari itu. Carla bodoh. Papi pasti akan baik-baik saja. Carlos menarik napas panjang. Suaranya terisak. Papi pasti akan sehat kembali. Pasti akan sembuh, ia yakin. Maminya pasti akan menemukan tabib dewa yang mampu menyembuhkan papinya. Benar, papi hanya mengalami cedera ringan. Pasti akan segera sembuh. Carla, jangan menangis. Pikiran Charles lebih sederhana. Iya, papi pasti bisa segera menemani kalian bermain lagi. Daniel berusaha mengendalikan perasaannya. Wajahnya tersenyum. Berusaha untuk menghibur anak-anaknya. Anak-anak baik, papi sekarang mau melihat dokumen. Kalian bermain di luar dulu ya. Iya, anak-anak menganggukkan kepalanya. Dengan tidak rela pergi keluar, Daniel menatap punggung anak-anaknya. Hatinya kembali terasa berat. Ia tidak pernah takut mati selama bertarung di medan perang. Namun saat ini, ia tiba-tiba merasa takut. Ia takut kalau ia meninggal, anak-anaknya tidak memiliki seorang ayah lagi. Ia takut kalau ia meninggal, tidak ada yang membimbing Carlos. Tidak ada yang menemani Charles bertarung. Tidak ada yang menghibur Carla. Juga tidak ada yang melindungi Tracy. Ia benar-benar tidak ingin meninggal. Ryan menatapnya dari pintu ruangan. Tidak terasa matanya memerah. Ia memutuskan dalam hatinya untuk tidak menunda-nunda lagi. Setelah Tracy kembali, ia akan menceritakan seluruh kebenarannya kepada Tracy, agar Tracy dapat membantunya menghubungi tabib dewa untuk segera mengobati Daniel. Ketika ia hendak menghubungi Naomi, tiba-tiba ada seseorang yang datang melaporkan. Kak Ryan, Nona Friska datang. Hah, Ryan sejenak terpana. Lalu dengan jengkel bertanya, kenapa ia ke sini? Jadi, bagaimana? Mobilnya masih di luar pagar. Rekannya bertanya. Coba aku tanyakan dulu. Ryan masuk ke dalam ruangan Daniel dan melaporkan. Tuan Daniel, ada Nona Friska datang. Ya, suruh dia masuk. Daniel sedang melihat ponselnya. Friska telah mengirimkan beberapa pesan yang menuliskan ingin mengunjunginya, sehingga ia tidak terkejut atas kedatangannya. Diantar ke taman atau? Ryan bertanya dengan hati-hati. Suruh ia masuk ke ruang kerjaku. Daniel berusaha keras bangkit dari ranjangnya. Baik, Ryan bergegas menyuruh orang untuk menyambut Friska, sedangkan ia sendiri membantu Daniel berpakaian. Tak lama kemudian, Friska pun dipersilahkan masuk ke dalam villa. Ia datang bersama kedua pengikutnya yang membawakan beberapa kotak besar berisikan produk perawatan kulit. Semuanya terlihat seperti produk-produk langka yang sangat berharga. Ryan turun untuk menyambutnya. Setelah saling bertegur sapa, ia menuntunnya naik ke atas dan masuk ke dalam ruang kerja Daniel. Terakhir kalinya Friska datang, Daniel hanya memperbolehkannya menunggu di ruang makan taman. Namun, kali ini ia mempersilahkannya masuk ke dalam. Friska pun merasa begitu tersanjung, mengira hubungannya dengan Daniel semakin erat. Silakan masuk, Nona Friska. Ryan membuka pintu ruangan kerja dan mempersilahkan Friska masuk ke dalam. Kedua pengawalnya menunggu di luar. Presdir Daniel. Friska terkejut melihat Daniel yang duduk di atas kursi presdir. Ia mengira Daniel sedang berbaring sakit di atas ranjang dengan tidak berdaya, tidak dapat bergerak. Namun dari penampilannya ini, ia terlihat begitu bertenaga. Aku tidak melewatkan janji semalam bukan? Sudut bibir Daniel terangkat. Tidak, Friska tersenyum malu. Lalu dengan bercanda berkata, aku datang bukan karena ini. Baguslah kalau begitu. Daniel memberikan isyarat untuk mempersilahkannya duduk. Friska menyerahkan hadiah yang dibawanya kepada Ryan, lalu duduk di atas kursi kulit yang terletak di depan Daniel. Ia menertawakan dirinya sendiri. Aku merasa kita seperti akan membicarakan masalah pekerjaan. Aku benar-benar terlalu kaku. Daniel juga menertawakan dirinya sendiri. Bab 1377.
Aku hanya merasa sedih. Raut wajah Friska berubah sedih. Menatap Daniel dengan penuh kasihan. Kamu sebenarnya tidak perlu memperlakukanku seperti orang asing. Tidak peduli bagaimanapun kondisimu. Itu tidak akan pernah mengubah keberadaanmu dalam hatiku. Daniel pun terpana. Ini pertama kalinya ia mendengar seseorang dengan begitu berani menyatakan perasaan kepadanya. Sebenarnya, karena kedudukannya yang tinggi membuatnya terlalu keras menuntut dirinya sendiri. Sikap perfeksionisnya serta kelainan misofobianya membuatnya jarang menjalin hubungan dengan wanita. Sejak dulu, ia sendiri tidak bersedia berhubungan dengan Victoria dan Linda. Ia bahkan sama sekali tidak pernah menyukai mereka. Jadi dapat dikatakan, selain Tracy, hanya Friska satu-satunya wanita yang punya hubungan baik dengannya. Tidak dapat dipungkiri jika Friska hampir mendekati sempurna. Tidak hanya latar belakangnya, kemampuan akademis, karakteristik, serta penampilannya, semuanya benar-benar sempurna. Dan terlebih lagi, sulit sekali untuk menemukan seseorang yang dengan tulus memperhatikan dirinya seperti Friska. Maaf, sepertinya kurang sopan tiba-tiba mengatakan ini padamu. Friska sedikit panik melihat Daniel tidak kunjung menjawabnya. Aku hanya ingin mengatakan, kamu tidak perlu terus-menerus menguatkan dirimu seperti ini. Kamu juga hanya seorang manusia biasa, yang pasti dapat merasakan sakit juga. Suaranya begitu lembut, bahkan terdengar sedikit bergetar, mungkin karena gugup, atau karena sedih. Terima kasih. Akhirnya Daniel membuka mulutnya, namun hanya mengatakan dua kata itu. Ada apa kamu datang mencariku? Untuk melihatmu. Friska bergegas mengendalikan kembali perasaannya. Khawatir Daniel merasa risih dengan kelakuannya. Aku akhirnya dapat tenang kembali setelah melihatmu baik-baik saja. Iya, terima kasih. Daniel sekali lagi mengucapkan terima kasih. Tidak tahu harus berbicara apa lagi. Itu, masih ada satu hal lagi. Friska teringat akan sesuatu dan bergegas berkata, aku dengar kalau Duke Louis menghilang. Tuan Besar Louis sudah mencarinya ke semua tempat, namun masih belum menemukannya. Kamu harus lebih berhati-hati saat bepergian keluar. Duke menghilang. Daniel terkejut dan segera menyuruh Rian. Coba selidiki hal ini. Baik, Rian segera pergi menyelidikinya. Aku dengar telah terjadi sesuatu saat mereka berada di Paris, sehingga mendatangkan pukulan yang besar bagi Duke Louis. Ia bahkan berusaha membunuh dirinya sendiri dengan menyayat pergelangan tangannya. Meskipun ia berhasil diselamatkan tepat pada waktunya, namun luka pada hatinya tidak dapat disembuhkan. Oh iya, tampaknya ia memiliki kecenderungan mudah depresi. Tuan Besar Louis bahkan telah mencari beberapa tenaga profesional untuk mengobati anaknya dan menutupinya dari dunia luar. Kali ini, ia mendesak Tuan Besar Louis untuk datang ke kota Bunaken hanya untuk bertemu dengan Nona Tracy. Tanpa disangka, kemudian ia malah bertemu denganmu, sehingga membuatnya semakin emosional, lalu tidak sengaja melukai Nona Tracy. Setelah kembali, Tuan Besar Louis langsung memarahinya. Lalu, ketika tidak ada orang yang melihatnya, ia langsung mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Friska menjelaskan garis besar peristiwa itu. Sampai separah itu, hanya karena putus cinta, sampai mengancam bunuh diri. Daniel sampai tak mampu berkata-kata setelah mendengarnya. Sepertinya bukan karena putus cinta saja. Friska berkata penuh arti. Aku dengar sepertinya saat itu keluarga Louis masih terikat sebuah skandal. Oleh karena skandal ini, Nona Tracy sampai memutuskan hubungan dengan keluarga mereka. Apa Nona Tracy tidak memberitahumu? Skandal apa? Tanya Daniel. Aku kurang jelas mengenai detailnya. Friska menggelengkan kepalanya. Yang pasti, itu semua ada hubungannya dengan Duke, dan pasti sangat menjelekkan reputasi keluarga mereka. Keluarga Louis menutupinya dalam-dalam, sehingga aku tidak tahu apa-apa. Daniel tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengernyitkan alisnya. Karena skandal ini ada hubungannya dengan Duke, maka ini pasti juga berkaitan dengan Tracy. Sejak awal ia telah merasakan ada yang janggal. Kenapa saat itu hubungan Tracy dengan keluarga Louis tiba-tiba retak? Bahkan, apabila karena Lorenzo telah jatuh sehingga keluarga Louis tidak memandang Tracy lagi, mereka tidak mungkin menahan Tracy di dalam rumah, dan kemudian mengirim orang untuk memburunya. Terlebih lagi,
Kenapa Duke sampai mau bunuh diri, hingga sekarang mengalami depresi? Mungkin ada rahasia lain yang tersembunyi di balik semua ini. Namun, Tracy tidak pernah mengungkit masalah ini. Apa yang sebenarnya telah terjadi antara Tracy dan Duke? Bab 1378. Tuan Daniel. Saat itu juga, Rian dengan tergesa-gesa datang melaporkan. Aku telah menyelidikinya. Seperti yang Nona Friska katakan, Duke Louis benar-benar menghilang. Selain itu, Duke juga mengidap depresi, dan keluarga mereka sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu. Aku mau berita yang lebih detail. Daniel berkata dengan dingin. Aku memintamu memeriksanya, dan kamu hanya melaporkan ini padaku. Baik, baik, aku segera memeriksanya. Keluar, amarah Daniel meluap, dan perasaannya berubah cemas. Luka yang dideritanya kali ini menyadarkannya bahwa Tracy masih peduli dengannya, yang menandakan hubungan mereka masih dapat diperbaiki. Namun sekarang, setelah mengetahui masih ada rahasia antara Tracy dengan Duke, Daniel kembali merasa gelisah. Peristiwa yang dilihatnya saat berada di kilang anggur Bordeaux kembali terlintas dalam benaknya. Hatinya serasa tertusuk. Rasa sakit kembali mencekiknya. Presdir Daniel, Friska menatapnya. Merasa bersalah. Maaf, tidak seharusnya aku menceritakan ini padamu. Aku khawatir Duke Louis akan melukaimu. Jadi aku berusaha memperingatkan. Aku mengerti. Terima kasih. Daniel berusaha kembali mengendalikan perasaannya. Beberapa hari ini, aku terlalu sibuk mengurus masalah pribadiku, hingga lupa memperhatikan hal ini. Beruntung kamu mengingatkanku. Sudah semestinya. Friska menatapnya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Proyekku akan dimulai pada tanggal 1 bulan depan. Aku akan mengadakan pesta perjamuan. Apa mungkin saat itu kondisi cederamu sudah membaik? Masih ada 9 hari lagi. Seharusnya tidak masalah. Daniel segera menyanggupinya. Aku akan hadir dalam acara nanti. Bagus sekali. Friska tersenyum lebar sambil menyerahkan kartu undangan kepadanya. Kali ini hanya 30 orang yang diundang. Semuanya adalah petinggi dalam dunia politik dan bisnis. Ayahku juga akan datang. Kamu adalah tamu terpenting. Jadi aku berharap dapat bertemu denganmu nanti. Baik. Aku akan hadir tepat waktu. Daniel menerima kartu undangan itu. Kalau begitu aku pergi dulu, agar tidak mengganggu waktu istirahatmu lagi. Friska berdiri dan menasihatinya dengan penuh perhatian. Kamu harus merawat lukamu dengan baik. Kalau tidak, nomor 1 akan. Jangan khawatir. Aku pasti datang. Daniel meyakinkannya sekali lagi. Janji. Friska menjulurkan jari kelingkingnya. Daniel terpana sejenak. Namun, ia tetap menjulurkan jari kelingkingnya dan menautkannya dengan jari kelingking Friska. Friska tersenyum bahagia, lalu dengan terpaksa berpisah dengannya. Rian mengantarnya, lalu kembali ke ruang kerja untuk menyerahkan data hasil penyelidikannya kepada Daniel. Dengan merasa bersalah, ia berkata, untuk sementara ini, hasil penyelidikan kami sama seperti apa yang telah Nona Friska katakan. Mengenai rahasia itu, keluarga Louis sudah menutupinya rapat-rapat. Hingga saat ini kami masih belum bisa menemukan informasi mengenai rumor itu. Daniel merasa malas melihatnya. Ia menaruh data-data itu ke samping dan bangkit berdiri. Namun, rasa sakit pada lukanya begitu hebat, hingga membuat wajahnya memucat. Tuan Daniel, Rian bergegas menopangnya. Daniel membungkuk. Satu tangannya bertumpu pada bagian atas sofa, dan tangan lainnya memegangi kepalanya. Wajahnya meringis menahan rasa sakit. Aku akan segera memanggil Lily datang ke sini. Rian masih mengira rasa sakit yang dirasakan Daniel itu akibat dari cedera pada kepalanya. Ia pun bergegas menghubungi Lily. Tidak perlu. Daniel mengulurkan tangan untuk menghentikannya, lalu menghempaskan dirinya ke atas sofa. Rasa sakit ini bukan karena cedera, melainkan. Sebelum ia dapat menyelesaikan ucapannya, rasa sakitnya menghebat, membuatnya tidak mampu berkata-kata. Ia menggertakkan giginya dan bersandar di atas sofa. Keringatnya mulai bercucuran. Apa ini? Adalah efek dari racun itu. Rian menjadi panik melihat kondisinya seperti itu. Bagaimana bisa seperti ini? Dulu tidak pernah sakit hingga separah ini. Kenapa sekarang? Tuan Daniel. Tuan Daniel. Sebelum Rian selesai berbicara,
Daniel pingsan di atas sofa, tidak sadarkan diri. Rian bergegas menghubungi Lily. Sebenarnya, sejak awal Lily sudah menetap di villa sisi selatan. Setelah menerima telepon Rian, ia bergegas membawa tenaga medis datang ke sana. Saat itu, Hartono dan Andi sedang sibuk mengawal di depan pintu kamar anak-anak. Mereka pun mencari alasan agar anak-anak tidak keluar kamar. Khawatir mereka akan melihat kondisi Daniel saat ini. Lily dan tenaga medis segera memberikan pertolongan darurat kepada Daniel. Rian berdiri di samping, bergetar ketakutan. Tidak boleh seperti ini lagi. Kalau masih begini juga, Tuan Daniel mungkin tidak dapat terselamatkan. Rian bergegas ke samping untuk menghubungi Naomi, namun teleponnya tidak dapat dihubungi. Bab 1379. Pada sore hari itu, sebuah pesawat pribadi mendarat di kota tua. Di kota kecil seperti ini, bandaranya pun sedikit sepi. Tracy bersama Naomi dan pengawalnya turun dari pesawat. Kendaraan yang telah dipesannya sudah terlebih dulu terparkir di sana. Ketiga orang itu pun segera mengendarai mobil itu menuju Bukit Oldis. Dalam perjalanan, Naomi menyalakan ponselnya dan melihat beberapa panggilan tidak terjawab pada layar ponselnya. Ketika ia hendak membalas panggilan itu, tiba-tiba ia menyadari ada beberapa mobil berwarna hitam yang sedang mengikuti mereka di belakang. Nona Tracy, aku melihatnya. Tracy menatap kaca spionnya. Dengan tenang memerintahkan, segera putar arah. Jangan ke Bukit Oldis lagi, ia tidak ingin melibatkan Amanda dan Dixon. Baik, Naomi memutar arah, berusaha menghindari mobil-mobil itu. Sebenarnya siapa orang-orang ini? Naomi menjadi sangat curiga. Sepertinya mereka bukan dari negara Emron. Segera singkirkan mereka dulu, nanti baru kita bahas lagi. Tracy terus menatap kaca spionnya. Ia juga ingin tahu siapa sebenarnya orang-orang ini. Namun saat ini pengawalnya sangat sedikit. Ia juga tidak memiliki senjata apapun. Khawatir ini akan menyulitkan mereka. Di dalam 5 mobil itu ada kurang lebih 20 orang. Semuanya terlihat garang. Namun mereka juga tidak membawa senjata. Mereka hanya ingin mengepung mobil Tracy. Dengan jelas menunjukkan ingin menangkap mereka hidup-hidup. Aksi pengejaran itu begitu menegangkan. Sedangkan di villa sisi selatan, Daniel kehilangan kesadarannya. Ketika Thomas mendengar kabar Daniel, ia pun bergegas datang. Melihat kondisi Daniel seperti itu membuatnya begitu khawatir. Ia meninju dinding dan berkata, Tuan Daniel tidak bisa hidup terus seperti ini. Aku akan pergi ke negara Emron untuk mencari tabib dewa. Rian segera berkata, tabib dewa pasti berada di negara Emron. Aku akan segera mencari lokasi keberadaannya dan langsung menghubungimu. Nanti kamu sendiri yang membawanya ke sini. Baik, Thomas menganggukkan kepalanya. Kamu harus segera menemukannya. Jangan ragu-ragu lagi. Jangan terlalu berhati-hati hingga membuatmu bimbang. Meskipun resikonya nanti bisa diusir oleh Tuan Daniel keluar dari rumah ini, kamu tetap harus menyelamatkan nyawanya terlebih dulu. Aku paham. Suara Rian berubah parau. Dulu aku tidak berani mengkhianatinya. Tapi sekarang, aku sudah tidak bisa berpikir terlalu banyak lagi. Baiklah. Sekarang kita berpencar. Aku akan pergi ke bandara. Bawalah lebih banyak orang. Terus berkomunikasi. Setelah kedua orang itu berpisah, Rian menarik napas panjang. Berusaha mengendalikan perasaannya dan kembali ke dalam ruangan. Lily menyelimuti tubuh Daniel, lalu berpaling menatap Rian dan berkata, aku ingin meminta Dr. Heidi untuk datang ke kota Bunaken dan memeriksa penyakit Tuan Daniel. Mungkin ia bisa membantu. Kalau begitu, cepat hubungi dia. Rian sekarang sudah tidak memiliki pilihan lain, sehingga ia memanfaatkan segala harapan yang ada. Aku khawatir ia tidak akan datang. Sebelumnya, ia bersedia datang setelah menerima telepon dari Tuan Daniel. Aku khawatir dengan statusku ini tidak cukup. Sebelum Lily selesai berbicara, tiba-tiba ponselnya berdering. Ia terkejut menatap layar ponselnya. Dari Nona Friska. Untuk apa ia meneleponmu? Rian sedikit gelisah. Pagi tadi, ia meminta nomor teleponku dan mengatakan aku dapat menghubunginya kapan saja untuk membahas kondisi penyakit Tuan Daniel. Lily menjawab, lalu menerima panggilannya. Nona Friska, Dr. Lily, aku tidak dapat menghubungi Rian. Singkatnya, aku telah meminta Dr. Heidi untuk datang memeriksa Presdir Daniel.
Aku juga telah mengatur pesawat pribadi untuknya. Pesawatnya sudah hampir tiba. Aku sekarang sedang di bandara untuk menjemputnya. Tolong bantu tanyakan pada Presdir Daniel. Apa malam ini Dr. Heidi dapat datang ke rumah untuk melihatnya? Bisa. Tentu saja bisa. Lily sangat gembira. Baru saja aku ingin menghubungi Dr. Heidi. Namun aku khawatir ia tidak bersedia datang. Tidak disangka. Nona Friska sudah menghubunginya terlebih dulu dan meminta bantuannya. Ini bagus sekali. Baguslah kalau begitu. Aku khawatir Presdir Daniel akan menyalahkanku. Friska menghembuskan napas lega. Kalau begitu, apa boleh nanti aku mendampingi Dr. Heidi datang ke sana? Tentu saja boleh. Kira-kira kapan kalian tiba di sini? Aku akan keluar menjemput kalian. Lily begitu bersemangat. Sekarang Dr. Heidi dapat datang ke sini. Tanpa diragukan lagi telah menambah satu harapan mereka. Seandainya Dr. Heidi tidak dapat mengobati Tuan Daniel sepenuhnya, namun sedikitnya ia mampu menstabilkan kondisinya dan mencegah penyakitnya semakin memburuk. Bab 1380. Kurang lebih sejam lagi, jarak antara bandara dengan Bukit Haruna cukup jauh. Selain itu, ia juga butuh waktu untuk keluar dari bandara. Friska menjelaskan, usahakan lebih cepat sedikit, desak Lily. Apa terjadi sesuatu dengan Presdir Daniel? Friska buru-buru bertanya. Presdir Daniel pingsan. Lily paham hal ini tidak akan mungkin dapat terus disembunyikan. Selain itu, Friska juga akan melihat kondisinya sendiri saat tiba nanti. Bagaimana bisa seperti ini? Friska langsung berubah panik. Saat aku pergi pagi tadi, ia masih baik-baik saja. Ceritanya panjang. Lily menghindari pertanyaannya. Sebaiknya kita bicarakan saat bertemu nanti. Baik, aku akan secepatnya menuju ke sana. Terima kasih. Setelah mematikan teleponnya, Lily mengangkat kepalanya menatap Ryan. Kurang lebih sejam lagi mereka akan tiba di sini. Tampaknya kita tidak dapat lagi menyembunyikan penyakit ini dari mereka. Kita sudah pasti tidak dapat menyembunyikannya dari Dr. Heidi. Apalagi ia akan mengobati penyakit ini. Tapi kita dapat mengatakan kepada Nona Friska kalau ini akibat dari cedera yang dialami Tuan Daniel. Ryan memikirkannya dengan sangat hati-hati. Seandainya Dr. Heidi memiliki hubungan pribadi dengan Nona Friska, namun orang yang diperiksanya adalah Tuan Daniel, ia seharusnya mengerti. Hal penting ini tidak dapat dibocorkan sembarangan. Benar juga, Lily menganggukkan kepalanya. Dr. Heidi benar-benar penyelamat terakhir kita. Ia dapat datang tepat waktu seperti ini. Sudah sangat membantu kita. Kali ini kita benar-benar berutang budi pada Nona Friska. Ryan menghembuskan napas lega. Jagalah Tuan Daniel baik-baik. Aku akan bersiap-siap sebentar. Baik, Lily beranjak keluar. Meninggalkan Ryan sendirian di dalam kamar menjaga Daniel. Daniel tertidur dengan lelap. Napasnya begitu lemah. Seolah-olah ia dapat pergi kapan saja. Hati Ryan terasa kacau. Ia paham betul. Kedatangan Dr. Heidi hanya dapat menjaga kondisinya agar tidak semakin memburuk, namun tetap tidak mampu mengobatinya. Untuk dapat menyelesaikan masalah ini hingga ke akarnya, mereka benar-benar harus menemukan tabib dewa. Saat ini Thomas sudah berangkat menuju negara Emron, dan ia harus mencari tahu keberadaan tabib dewa sesegera mungkin. Saat memikirkan hal ini, Ryan segera menelepon Naomi. Terdengar nada sambung, namun tidak ada yang menjawab. Ryan merasa aneh. Seharusnya, panggilannya yang tersambung ini menandakan mereka sudah turun dari pesawat. Namun, kenapa mereka tidak mengangkat teleponnya? Orang lain mungkin dapat membuat kesalahan atau semacamnya. Namun, Naomi sama sepertinya. Mereka adalah pengawal terlatih yang telah dianugerahi medali emas, sehingga mereka akan terus mendampingi atasan mereka, serta selalu menjaga komunikasi dengan rekan sekerja mereka setiap saat. Kalau tidak terjadi sesuatu, sepertinya tidak mungkin teleponnya tidak kunjung diangkat. Apa terjadi sesuatu? Setelah kata-kata ini terlintas dalam pikirannya, Ryan segera panik. Apa mungkin telah terjadi sesuatu dengan mereka? Ryan bergegas menghubungi Tracy, namun teleponnya juga tidak dijawab. Ryan segera menghubungi Amanda. Kali ini, teleponnya diangkat. Halo, Amanda. Apa Nona Tracy dan yang lainnya sudah tiba? Ryan langsung bertanya. Belum. Amanda buru-buru berkata. Aku juga merasa aneh. Seharusnya setelah mereka naik ke atas bukit,
mereka pasti mengabariku. Tapi sampai saat ini mereka tidak menghubungiku. Tadi aku mencoba menelepon mereka, namun tidak ada yang menjawab. Sepertinya benar-benar telah terjadi sesuatu. Raut wajah Rian berubah drastis. Namun ia tidak mengatakan apapun. Jangan khawatir. Mungkin ada hal lain yang memperlambat mereka. Segera kabari aku kalau mereka sudah sampai. Baik. Aku paham. Setelah memutuskan panggilannya, Rian bergegas menyuruh Andi dan Kiki untuk membawa orang pergi ke kota tua, agar dapat segera menemukan Tracy beserta yang lainnya. Rian memerintahkan mereka untuk membawa Tracy beserta rombongannya pulang dengan selamat. Andi dan Kiki bergegas membawa 10 orang berangkat ke sana. Saat ini, keluarga Wollens benar-benar berada dalam situasi genting. Bahkan Rian merasakan ketakutan dan kecemasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di masa lalu, tidak peduli menghadapi masalah seberat apapun, asalkan ada Daniel, ia selalu merasa percaya diri. Karena Daniel selalu mengetahui tindakan apa saja yang harus diambilnya. Namun sekarang, dengan Daniel yang seperti ini, seluruh masalah datang bertubi-tubi seperti sebuah gunung besar yang menghantam mereka, menyerang di saat mereka lengah. Rian, Nona Friska dan Dr. Heidi telah tiba. Pada saat itu, ada seseorang yang buru-buru datang melaporkan. Suruh mereka masuk. Channel 登録